Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Bray Masud Ari Gunanta Pardede, NIM 1809020076. Saya mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial. Di sini saya ingin memaparkan materi tentang successful aging pada lansia untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pelayanan sosial lansia. Lansia merupakan seseorang yang berusia 60 tahun ke atas, baik pria maupun wanita, yang masih aktif beraktivitas dan bekerja ataupun mereka yang tidak berdaya untuk mencari nafkah sendiri sehingga bergantung kepada orang lain untuk menghidupi dirinya. Secara umum, seseorang dikatakan lanjut usia apabila usianya 65 tahun ke atas. Lansia bukan suatu penyakit, namun merupakan tahap lanjut dari suatu proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan stres lingkungan. Lansia adalah keadaan yang ditandai oleh kegagalan seseorang untuk mempertahankan keseimbangan terhadap kondisi stres fisiologis. Kegagalan ini berkaitan dengan penurunan daya kemampuan untuk hidup, serta peningkatan kepekaan secara individual. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, ada 4 tahapan, yaitu yang pertama, usia pertengahan, yaitu yang berusia 45-59 tahun. Yang kedua, lanjut usia, yang berusia 60-74 tahun. Yang ketiga, lanjut usia tua, yang berusia 75-90 tahun. Yang keempat, usia sangat tua, yaitu yang berusia di atas 90 tahun. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, lanjut usia dikelompokkan menjadi usia lanjut 60-69 tahun, dan usia lanjut dengan risiko tinggi lebih dari 70 tahun atau lebih dengan masalah kesehatan. Definisi successful aging menurut beberapa para ahli. Yang pertama, Win mengartikan successful aging adalah menggambarkan seseorang yang merasakan kondisinya terbebas dari penurunan kesehatan fisik, kognitif, dan sosial. Menurut Wahyu, successful aging adalah suatu istilah bagi mereka yang sedikit sekali menunjukkan karakteristik penuaan, di mana kehilangan fungsi amat minimal. Menurut Baltes dan Baltes, juga menjelaskan successful aging sebagai perpaduan antara fungsi-fungsi biologis, psikologis, dan aspek-aspek positif seseorang sebagai manusia. Aspek-aspek successful aging. Walton memaparkan successful aging terbagi dalam 4 aspek, yaitu yang pertama, function will. Function will di sini didefinisikan sebagai keadaan lansia yang masih memiliki fungsi baik fungsi fisik, psikis maupun kognitif yang masih tetap terjaga dan mampu bekerja dengan optimal. Di dalamnya termasuk juga kemungkinan terjaga dari berbagai penyakit. Kapasitas fungsional fisik dan kognitif yang tinggi dan terlibat aktif dalam kehidupan. Yang kedua, psychological well-being. Kondisi individu yang ditandai dengan adanya perasaan bahagia, mempunyai kepuasan hidup, dan tidak ada gejala-gejala depresi. Yang ketiga, selection optimization compensation. Model SOC merupakan model pengembangan yang mendefinisikan proses universal regulasi perkembangan. Proses ini bervariasi fenotipenya biasanya, tergantung pada konteks sosiohistoris dan budaya, domain fungsi, misalnya hubungan sosial fungsi kognitif, serta pada tingkat analisis, misalnya masyarakat, kelompok, atau tingkat individu. Mengambil perspektif aksi teoritis, seleksi, optimasi, dan kompensasi mengacu pada proses pengaturan, mengejar, dan memelihara tujuan pribadi. Yang keempat, primary and secondary control. Dalam semua kegiatan yang relevan untuk kelangsungan hidup dan prokreasi, seperti mencari makan, bersaing dengan saingan, atau menarik pasangan, organisme berjuang untuk kontrol dalam hal mewujudkan hasil yang diinginkan dan mencegah yang tidak diinginkan. Kecenderungan motivasi paling mendasar dan universal berhubungan dengan dasar ini
berusaha untuk mengendalikan lingkungan, atau dalam istilah yang lebih spesifik, untuk menghasilkan konsistensi antara perilaku dan peristiwa di lingkungan. Hal ini disebutkan sebagai primary control, sedangkan secondary control merujuk pada kemampuan seseorang untuk mengatur keadaan mental, emosi, dan motivasi. Faktor yang mempengaruhi successful aging. Yang pertama, optimisme. Yang kedua, perasaan efikasi diri dalam meningkatkan kesehatan dan fungsi baik. Yang ketiga, optimasi secara selektif dengan kompensasi untuk membangun keterbatasan energi fisik dan sumber kognitif sebesar-besarnya. Yang keempat, penguatan konsep yang meningkatkan penerimaan diri dan pencapaian harapan. Yang kelima, memperkuat pengertian emosional dan pengaturan emosional diri yang mendukung makna menghadirkan ikatan sosial. Kemudian, menerima perubahan yang membantu perkembangan kepuasan hidup. Kemudian, perasaan spiritual dan keyakinan yang matang harapan akan kematian dengan ketenangan dan kesabaran. Dan yang terakhir, kontrol pribadi dalam hal ketergantungan dan kemandirian. Kualitas hubungan yang tinggi memberikan dukungan sosial dan persahabatan yang menyenangkan. Teori-teori tentang successful aging. Menjadi tua dengan berhasil merupakan tujuan dari perkembangan tahap akhir lansia. Terdapat 3 teori yang mendeskripsikan tentang usia lanjut berhasil yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Teori yang pertama adalah teori descendant yang diajukan oleh Cumming dan Henry. Semakin tinggi usia manusia akan diikuti secara berangsur-angsur oleh semakin mundurnya interaksi sosial, fisik, dan emosi dengan kehidupan dunia. Terdapat satu proses saling menarik diri atau pelepasan diri, baik individu dari masyarakat maupun masyarakat dari individu. Individu mengundurkan diri karena kesadarannya akan berkurang kemampuan fisik maupun mental yang dialami, yang membawanya secara berangsur-angsur kepada kondisi fisik tergantung baik fisik maupun mental. Sebaliknya, masyarakat menarik diri karena lansia memerlukan orang yang lebih muda, yang lebih mandiri untuk mengganti bekas jejak orang yang lebih tua. Teori ini berpendapat bahwa adalah hal yang normal dan bahkan dirasa ragu perlu bagi seseorang untuk mengundurkan diri dari masyarakat ketika usia lanjut. Teori yang kedua adalah teori activity yang dikemukakan oleh Haviggers. Teori ini menyatakan bahwa semakin tua seseorang akan semakin memelihara hubungan sosial, fisik, atau emosionalnya. Teori ini berpendapat bahwa kegiatan dan esensi hidup sepanjang hidup dan sepanjang umur. Seseorang yang tetap aktif baik secara fisik, mental maupun sosial akan melakukan penyesuaian yang lebih baik seiring dengan bertambahnya usia. Teori lain yang menjelaskan usia lanjut berhasil adalah teori kesinambungan atau continuity yang dikemukakan oleh Huxley. Seseorang yang sukses saat lansia adalah yang mampu mengatur beberapa kontinuitas atau hubungan dengan masa lalu atau masa sebelumnya dalam struktur kehidupan mereka, baik internal atau eksternal. Struktur internal termasuk di dalamnya adalah pengetahuan, harga diri, dan perasaannya tentang sejarah personal oleh Erikson. Hal ini disebut ego integrity. Struktur eksternal termasuk di dalamnya adalah peran, hubungan dengan orang lain, aktivitas, dan sumber-sumber dukungan sosial atau lingkungan fisik. Optimisme. Optimisme adalah sikap individu yang memiliki keyakinan akan terjadi hal-hal baik di masa yang mendatang, bertanggung jawab penuh atas hidup, membangun cinta kasih dalam hidup, dan selalu berpikir positif dan realistis. Aspek-aspek optimisme. Yang pertama, permanence. Aspek ini menggambarkan bagaimana individu melihat peristiwa bersifat sementara atau menetap. Orang-orang yang pesimis melihat peristiwa yang buruk sebagai sesuatu yang menetap, dan mereka cenderung menggunakan kata-kata selalu dan tidak pernah. Sebaliknya, orang-orang yang optimis melihat peristiwa buruk sebagai suatu hal yang bersifat sementara
Sementara orang yang pesimis melihat suatu yang buruk sebagai suatu hal yang permanen. Yang kedua, pervasiveness. Aspek ini menerangkan bagaimana pengaruh peristiwa yang dialami terhadap situasi yang berbeda dalam hidup, yaitu spesifik atau global. Orang yang optimis bila dihadapkan pada kejadian yang buruk akan membuat penjelasan yang spesifik dari kejadian itu. Bila dihadapkan dengan hal-hal baik, ia akan menjelaskan hal itu diakibatkan oleh faktor yang universal. Sementara orang yang pesimis akan melihat kejadian yang baik sebagai suatu hal yang spesifik dan berlaku untuk hal-hal tertentu saja. Bila menemui kejadian buruk, ia akan menjelaskan sebagai suatu hal yang universal. Yang ketiga, personalization. Internal dan eksternal, individu dalam menjelaskan siapa yang menjadi penyebab suatu peristiwa, diri sendiri, atau orang lain. Ketika mengalami hal buruk, orang yang pesimis akan menganggap bahwa hal itu terjadi karena faktor dalam dirinya. Sedangkan orang optimis, jika dihadapkan dengan hal buruk, maka ia akan menjelaskan bahwa itu terjadi karena faktor di luar dirinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi optimisme. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi optimisme menurut para ahli adalah yang pertama, pesimis. Banyak orang mengatakan mereka ingin bisa lebih positif, tetapi berpikir mereka terkutuk dengan sifat pesimistik. Dan untuk dapat mengubah dirinya dari pesimis menjadi optimis, dapat melalui rencana tindakan yang ditetapkan sendiri. Yang kedua, pengalaman bergaul dengan orang lain. Kemampuan untuk mengagumi dan menikmati hal pada diri orang lain merupakan daya yang sangat kuat, sehingga dapat membantu mereka memperoleh optimisme. Yang ketiga, prasangka. Prasangkaan hanyalah prasangkaan. Bila bisa merupakan fakta, bisa pula tidak. Yang keempat, explanatory style, yang menjadi petunjuk seseorang cenderung optimis atau pesimis dipengaruhi oleh genetika, orang tua, guru, media, dan trauma. Hubungan antara optimisme dengan successful aging pada lansia. Masa lansia adalah tahapan terakhir dari perkembangan individu. Pada masa ini terjadi banyak perubahan pada lansia, diantaranya adalah adanya perubahan fisik, perubahan psikis, dan perubahan pada sosial ekonomi lansia. Masa lansia adalah masa yang menakutkan bagi sebagian orang, karena pada masa itu terjadi banyak perubahan, dimulai dari turunnya tingkat kekuatan fisik, penurunan tingkat memori, dan bahkan munculnya penyakit seperti demensia atau pikun. Perubahan tersebut menyebabkan lansia menjadi tergantung atau menggantungkan diri pada orang lain seperti anak atau keluarga yang lain. Kemunduran dari segi sosial ditandai dengan kehilangan jabatan atau posisi tertentu dalam sebuah organisasi atau masyarakat, yang telah menempatkan dirinya sebagai individu dengan status terhormat, dihargai, memiliki pengaruh, dan didengarkan pendapatnya. Sekalipun mengalami kemunduran pada beberapa aspek kehidupannya, bukan berarti lansia tidak bisa menikmati kehidupannya. Lansia pasti memiliki potensi yang bisa dimanfaatkan untuk mengisi hari-harinya dengan hal-hal yang bermanfaat dan menghibur. Banyak lansia yang masih potensial serta memiliki energi dan semangat untuk berprestasi. Successful aging merupakan tujuan dari perkembangan tahap akhir yang akan dicapai oleh para lansia. Bagaimanapun, tua tetap menjadi bagian dari rentan kehidupan individu sehingga tidak ubahnya seperti masa-masa sebelumnya. Bahwa kesejahteraan juga menjadi impian bagi yang menjalani masa ini. Memasuki masa lansia yang bahagia identik dengan kesiapan untuk menerima segala perubahan dalam aspek-aspek kehidupan sosial. Merupakan salah satu aspek yang mengalami perubahan cukup signifikan pada masa lansia. Banyak lansia yang mampu tetap optimal dalam bidang-bidang sosial dan mencapai kondisi yang dikatakan sejahtera, atau dengan kata lain, lansia tersebut mencapai kesejahteraan sosial. Kesejahteraan pada masa ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana individu lansia
mampu untuk menyesuaikan keadaannya dengan keadaan di sekitarnya. Successful aging merupakan kondisi yang optimal di mana para lansia bebas dari penyakit fisik maupun penyakit mental serta aktif di dalam kehidupan sosial sehari-hari. Successful aging yaitu keadaan lansia yang tercegah dari berbagai penyakit serta tetap berperan aktif dalam kehidupan dan memelihara fungsi fisik dan kognitif yang tinggi. Artinya, para lansia masih dapat bekerja aktif terutama pada sektor informal. Berbagai pengalaman dalam kebijaksanaan, pendalaman spiritual dan kehidupan serta mengoptimalkan kesempatan dalam keikutsertaan program kesehatan dan kesejahteraan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup lansia. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi pencapaian successful aging pada lansia, diantaranya optimisme, dukungan keluarga, optimasi, dan hubungan dengan lingkungan. McGinnis mengatakan bahwa individu yang optimis adalah individu yang bertindak, karena mereka yakin bahwa mereka mempunyai pengendalian yang besar sekali atas masa depan mereka. Sedangkan menurut Segerstrom, optimisme adalah cara berpikir positif dan realistis dalam memandang suatu masalah. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Pilling dengan judul Genomics dan Successful Aging, Ground for Renewed Optimism. Penelitian tersebut membahas tentang seorang penderita diabetes mellitus tipe 2, namun penyakit tersebut tidak menjadi penghalang bagi dirinya untuk melakukan kegiatan seperti biasanya. Penderita tersebut memiliki optimis yang tinggi, sehingga penyakit tersebut tidak berpengaruh pada kehidupannya. Dari optimis yang dimiliki oleh pasien, maka pasien tersebut mampu mencapai successful aging. Salah satu faktor internal yang dapat mempengaruhi pencapaian successful aging pada lansia adalah optimisme. Optimisme akan mempengaruhi pola pikir lansia yang berdampak pada kegiatan sehari-hari lansia. Bagi lansia yang memiliki tingkat optimisme tinggi, maka lansia tersebut tidak akan merasa rendah diri, walaupun terjadi banyak kemunduran dalam dirinya. Lansia tersebut akan terus-menerus semangat menjalani hidupnya. Berbeda dengan lansia memiliki tingkat optimis yang rendah dan cenderung pesimis. Bagi lansia tersebut, hidupnya sudah tidak berharga lagi, dan kemunduran-kemunduran yang terjadi akan membuatnya merasa rendah diri. Demikian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.